Buat apa pakai cadar kalau masih menampakkan diri di sosial media? Emangnya nggak punya malu? Mending lepas aja cadarnya. Oke. Tapi bohong ya. Kalian pikir ngelepas cadar semudah itu? Tidak semudah itu, Ferguson. Nah, jadi aku bikin video kayak gini mau jelasin ke teman-teman semua. Banyak banget komenan-komenan netizen yang ngehujat, menjudge, bahkan menjatuhkan seorang wanita bercadar. Bahkan terkadang komentar-komentar ini datang dari orang-orang yang tidak menggunakan hijab. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini aku tidak bermaksud memojokkan seseorang ataupun menjudge orang lain, enggak. Aku nggak bilang wanita bercadar itu lebih mulia daripada orang yang tidak bercadar. Aku nggak bilang orang yang berhijab itu lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berhijab. Tidak sama sekali. Tapi di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua, kita harus hati-hati dalam menjaga lisan kita. Kadang nggak semua orang yang bisa bertahan dengan komentar-komentar pedas yang kalian lontarkan. Bisa jadi seseorang wanita, ia baru mulai untuk hijrah dan menggunakan cadar. Di sana, mungkin dia masih ragu, dia belum yakin dan belum bisa istiqomah. Setelah itu kalian lontarkan dengan cacian, hujatan, bahkan kalian menjudge dia tidak punya rasa malu dan sebagainya. Nah, hal ini bisa jadi akan membuat imannya semakin melemah. Dan bahkan bisa jadi gara-gara komentar kalian dia memutuskan untuk melepaskan cadarnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati teman-teman, hati-hati dengan lisan kita. Zaman sekarang, memang orang tidak berkomentar langsung dari mulutnya. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang itu berkomentar melalui jempolnya. Jadi hati-hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya teman-teman, kita itu harus belajar menilai segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Bukan berarti kita tidak menilai sisi negatifnya. Dari sisi negatifnya mungkin kita bisa ambil pelajaran, dan kalaupun ada yang salah, kita bisa nasihati dengan cara baik-baik. Contohnya, seorang wanita bercadar, terus dia upload foto ke sosial media. Nah, ambil sisi positifnya. Dengan para anak muda, para muslimah mempublikasikan cadar ke hadapan dunia, ke khalayak ramai, justru ini termasuk salah satu syiar. Dan dengan cara ini bisa jadi anak-anak muda yang lain menjadi semakin tertarik. Contohnya saja, sekarang di Instagram itu banyak selebgram yang sudah menggunakan cadar. Nah, di sana banyak anak-anak muda yang terinspirasi dan juga ingin menggunakan cadar, teman-teman. Bahkan ya, anak-anak SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD itu udah banyak yang pengen pakai cadar. Karena mereka melihat selebgram ataupun YouTuber yang sudah menggunakan cadar dan mempublikasikannya. Jadi di sini dapat kita ambil sisi positifnya. Dengan mempublikasikan cadar di sosial media, itu bisa menjadi salah satu jalan syiar. Oh, mungkin kalaupun memang cara ini mungkin salah di hadapan Allah, semoga Allah mengampuni. Dan kalaupun cara ini memang salah, kalian bisa nasihati dengan cara yang baik dan dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita ngejudge, oh kamu nggak punya malu ya, udah pakai cadar kok masih upload diri ke sosial media, udah pakai cadar kok masih ingin dilihat. Coba deh kalian pikir, apalagi coba yang mau dilihat? Udah ketutup semua, cuman mata doang, apa coba yang mau dilihat? Dan terus banyak juga nih yang bilang, oh kita tuh harus ngejaga diri kita dari hadapan laki-laki, terus oh jangan sampai foto kita menjadi bahan inspirasi oleh laki-laki. Nah, di sini coba deh kalian berpikir secara sehat. Kalau masih ada laki-laki yang nafsu melihat wanita bercadar, itu diri mereka yang kelainan, bukan wanita bercadarnya yang salah. Nah, terus bukan hanya itu. Di khalayak ramai contohnya, pada zaman sekarang, belum semua orang atau belum semua daerah yang membolehkan penggunaan cadar ini, teman-teman. Bahkan masih ada beberapa daerah, khususnya di Indonesia, ataupun di pedesaan, di kota-kota besar, pedesaan, masih banyak orang-orang yang menganggap cadar ini adalah suatu bentuk radikalisme.
Nah, jadi menurut aku di sini dengan kita bercadar, terus kita mempublikasikannya, kita bercadar, di situ kita bisa buktikan bahwa cadar ini bukanlah suatu bentuk radikalisme. Cadar ini adalah pakaian Islam. Cadar ini adalah pakaian Islam, pakaian yang disunahkan. Bahkan istri-istri Nabi dulu juga bercadar. Nah, jadi hal inilah yang kita harus ubah, suatu bentuk keanehan. Bahkan banyak masyarakat yang masih berpikiran aneh dengan seorang wanita bercadar. Ini pengalaman aku pribadi. Jadi aku jarang ya teman-teman, biasanya pergi ke pasar raya di Padang. Aku jarang banget. Biasanya aku kalau belanja tuh online. Jadi waktu itu aku pernah pergi sama temen aku berempat, dan cuman aku sendirian pakai cadar. Terus banyak banget yang ngejekin, ada ninja lewat, nggak panas kak pakai begituan. Banyak banget yang ngejekin kayak gitu teman-teman. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti inilah yang harus kita ubah. Kalau kita cuman diam terus pakai cadar, terus sembunyi-sembunyi, tidak mempublikasikannya, jadi sampai kapan pemikiran awam orang-orang itu akan berubah. Nah, yang aku maksud di sini bukan berarti ingin dipuji, ingin terlihat cantik, bukan. Tapi menggunakan cadar dan mempublikasikannya dengan tujuan mensyiarkan pakaian Islam. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, orang-orang yang berpikiran aneh tentang cadar bisa berubah pikirannya. Nah, terus kembali lagi ke komentar-komentar yang sedikit memojokkan tadi. Kamu pakai cadar mah percuma aja, nggak ada rasa malu. Jadi coba deh kalian ubah pikiran kalian menjadi lebih terbuka. Jangan melihat seseorang hanya dari sisi negatifnya aja, tapi nilailah seseorang dari sisi yang positifnya. Nah, mudah-mudahan, mungkin kalau memang caranya salah, mudah-mudahan dengan semakin lama hijrah, semakin lama menuntut ilmu, mungkin seseorang tersebut akan sampai pada masa ia akan merasa malu mungkin, atau ia akan merasa salah, dan mungkin dia bisa bertaubat kepada Allah karena kesalahannya mempost foto mungkin, atau pamer mungkin, yang seperti yang kalian maksud. Nah, mungkin mereka bisa bertaubat kepada Allah. Tapi lisan kalian yang selama ini berkomentar, menjelek-jelekkan, menghujat, lalu menyakiti hati seseorang tersebut, menyakiti hati orang yang dituju, apakah itu bisa hanya dengan meminta ampun kepada Allah? Nggak bisa teman-teman. Itu kalian harus minta maaf. Kalian harus minta maaf ke orangnya dulu, baru kalian bisa diampuni oleh Allah. Karena lisan kalian sudah menyakiti hati mereka. Nggak sedikit ya kasus-kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pembulian atau hujatan-hujatan dari sosial media, itu nggak sedikit teman-teman. Jadi hati-hati. Zaman sekarang orang membunuh itu nggak pakai pisau, tapi pakai jempol. Karena komentar tajam dari jempol kalian yang mungkin lemah dengan komentar-komentar seperti itu, bisa jadi dia akan memutuskan untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan karena komentar kalian. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, di sini aku bukan bermaksud memojokkan ya teman-teman. Ini termasuk juga untuk diri aku sendiri. Kalau seandainya postingan aku menurut kalian ada yang salah, itu kalian tolong nasihati aku dengan kata-kata yang baik. Dan adab-adab menasihati dalam Islam itu ada. Menasihati dalam Islam tidak boleh dalam khalayak ramai. Itu harus empat mata teman-teman. Begitu juga di sosial media. Dengan kalian misalnya berkomentar atau menasihati di dalam kolom komentar, terus dilihat oleh semua orang, itu sama kalian dengan merendahkan orang tersebut, bukan menasihati. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Dan kata-kata yang digunakan juga harus kata-kata yang lemah lembut, yang bisa masuk ke dalam hati orang yang dinasihati itu. Jangan sampai kita ngenasihatin nih tujuannya, tapi jatuhnya malah menghujat, hujat mereka nggak punya malu, percuma, apa segala macam. Nah, itu jangan sampai. Nah, semoga teman-teman ya, kalian yang nonton ini itu terlepas kita semua dari hal-hal yang seperti ini, dari bahaya lisan, bahaya komentar-komentar tajam ini untuk diri kita dan untuk orang yang dikomentari, dan cara-cara menasihatinya itu semuanya harus diperbaiki lagi teman-teman kalau seandainya ada yang seperti itu. Aku nggak bermaksud menyudutkan satu pihak ataupun pihak ini pihak itu, enggak. Dan video ini terkhusus untuk diri aku pribadi juga. Kalau seandainya masih banyak postingan-postingan aku yang salah, tolong kasih aku nasihat dengan cara yang baik teman-teman. Nah, aku juga minta doanya ke teman-teman semua, semoga aku bisa istiqomah pakai cadar ini, dan semoga aku juga nggak mudah goyah dengan komentar-komentar yang seperti itu. Seandainya aku memang salah, semoga Allah membukakan hati aku untuk berubah ke yang lebih baik lagi. Aku minta doanya ke teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan cadar,
tapi kalian masih sering diejek, dikomentarin, apa segala macam, gak usah didengerin. Kalau kalian masih dengerin kata-kata orang, kalian masih mikirin penilaian orang tentang kalian, sampai kapan kalian mau berubah? Nah, di sini intinya, kalau mau bercadar, udah pakai cadar, niat karena Allah Ta'ala. Kalau ada yang komentar pedas, apa segala macam, udah gak usah dipikirin. Yang nilai ibadah kita, yang nilai perbuatan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat apa kita mikirin komentar manusia yang gak ada manfaatnya? Nah, maaf ya teman-teman, di video ini aku akan sedikit ngegas. Bukan karena aku emosi atau marah, tapi tujuannya supaya ngena aja gitu. Nah, thank you ya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan maaf kalau kalian tertipu dengan thumbnail aku. Sebenarnya itu satu contoh ya bagi teman-teman yang mungkin baru bercadar. Jangan terlalu mudah untuk lepas cadar hanya karena komentar orang. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Semoga teman-teman yang baru menggunakan cadar, mungkin teman-teman yang baru hijrah, semoga bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.